Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, pasti kabar teman-teman di rumah juga luar biasa bukan? Pastinya. Di pagi yang indah ini, ibadah dipandu oleh kami, KPAL dari GKJW Genteng Banyuwangi. Dan hai, perkenalkan nama saya Korinta. Hai, nama saya Yohana. Dan ada Kak Sunu sebagai tim musik. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memujikan Selamat Pagi Bapa. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu walaupun secara online di rumah kami masing-masing dengan badan yang sehat dan sukacita. Sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami serahkan kepadamu. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama bangkit berdiri dan memujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Di dalam rumah Tuhan
dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memujikan firman-Mu pelita bagi hatiku. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka telinga kami dan hati kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan firman-Mu itu dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Gideon Pandu Perdana, bisa dipanggil Pandu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk membaca Alkitab yang terambil dari 2 Samuel 12. Ayat yang pertama sampai yang ke-7, dilanjut ayat ke-13 sampai 23. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7, dilanjut dengan ayat 13 sampai 23. Yang begini firman Tuhan. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari piala dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati."
Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul." Lanjut ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, dan engkau tidak akan mati. Walau demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistakan Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, 'Anak itu sudah mati'? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya didangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan tokoh Daud, dengan kehebatannya yang luar biasa. Akan tetapi, bila kita mundur sejenak ke pasal sebelumnya, ke pasal 11, bahwa Daud telah merebut Batseba dari Uria dengan cara yang tentu jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, Daud ini jatuh cinta kepada Batseba yang berstatus sebagai istri raja. Istri Uria. Dengan cara Daud
yang menempatkan Uria di barisan yang paling depan dan menyuruh pasukan-pasukan yang lain mundur ketika Uria ini maju dan berperang. Tentu cara yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara ini agar Uria mati di dalam pertempuran. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di 2 Samuel ayat 11, pasal 11 ayat 15. Lalu pada ayat yang sudah kita baca tadi dijelaskan bahwa Tuhan mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud. Yang mulanya Daud ini tidak menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi saat Nathan mengatakan bahwa di perumpamakannya itu Daud lantas sadar yang perumpamaan si miskin dan si kaya. Nah, itu Daud mulai sadar ketika Nathan mengatakan bahwa yang harus dibunuh itu dia, seperti Daud mengatakan tadi. Dan Nathan mengatakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu. Saat Nathan sudah mengakui kesalahannya, dan Daud tidak akan mati. Akan tetapi karena Daud sudah menistakan Tuhan, Tuhan menulahi anak yang dikandungnya itu sehingga sakit. Nah, Daud ini memohon kepada Tuhan agar anak itu tetap hidup dengan cara berpuasa dengan tekun. Nah, akan tetapi anak itu tetap mati. Yang dijelaskan pada hari yang ke-7, anak itu mati. Ketika menyadari anak itu mati, maka Daud segera menyudahi puasanya. Nah, dalam cerita ini bisa dilihat bahwa Daud berpuasa dan menangis itu agar Tuhan mengasihi sehingga anak itu tetap hidup. Nah, hal ini bukan hanya kelemahan Daud, nah, akan tetapi juga kelemahan kebanyakan orang. Nah, kebanyakan orang biasanya melihat orang lain bersalah itu jauh lebih mudah daripada melihat dirinya sendiri salah. Mata kita itu cenderung tidak bisa menelaah diri sendiri, dan selalu kita amati, yang selalu kita amati adalah orang lain. Kita jarang melihat wajah kita sendiri, kita jarang melihat pakaian kita sendiri, dan kita cenderung melihat wajah orang lain dan pakaian orang lain. Lah, pada saat itulah kita sebagai manusia mungkin cenderung menyalahkan orang lain. Dan pada saat kita menyendiri atau mengambil waktu di depan kaca dan berdiri, di saat itulah kita bisa melihat wajah kita sendiri dan penampilan kita sendiri.
Dan di saat itu juga kita juga bisa membenahi apa yang kurang di diri kita. Nah, mengambil waktu di depan cermin adalah bentuk kita mengintrospeksi diri sendiri. Apakah kita sudah layak di depan Tuhan? Ataukah masih banyak hal yang harus kita perbaiki agar layak di mata Tuhan? Menyikapi firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengintrospeksi diri dengan cara berpuasa. Nah, berpuasa ini bisa dilakukan pada tanggal 17 Februari pada waktu Rabu Abu sampai 3 April 2021. Nah, cara berpuasa juga berbeda-beda setiap orang. Ada juga orang yang kuat untuk berpuasa total, dengan artian tidak makan atau tidak minum mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi sampai 6 sore. Akan tetapi jika tidak kuat, itu bisa dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Nah, tentu juga ada yang berpuasa berpantang. Nah, berpantang itu dengan tidak melakukan dan mengonsumsi hal yang disukai. Tentu hal yang disukai ini yang bisa membuat tubuh itu menjadi tidak sehat atau sakit. Nah, mengapa? Pertanyaannya nih gini, teman-teman. Mengapa kita harus berpuasa? Kenapa? Kan berpuasa sendiri tidak enak gitu kan. Lapar atau harus memendam atau memendam atau atau menahan rasa yang ada di dalam diri. Contoh makan atau minum atau nafsu kita bermacam-macam. Nah, begini teman-teman. Berpuasa bukan bertujuan supaya memperoleh keselamatan atau penebusan dosa kita. Nah, seperti yang dilakukan Daud tadi, yang pertama. Karena keselamatan sendiri dan penebusan kita itu hanya oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus. Dengan berpuasa, diharapkan kita semakin memperoleh penghayatan tentang penderitaan Tuhan dan menghargai pengorbanannya. Dengan berpuasa juga kita diharapkan mampu mendisiplinkan diri dengan tidak mengumbar hawa nafsu, dengan menjaga emosi, dengan tidak egois, dan tidak diperbudak dengan hal-hal yang bersifat konsumtif. Dan dengan berpuasa juga kita diharapkan dapat meningkatkan kesetiaan dalam beribadah dan lebih membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intens, hubungan yang dekat. Selamat menjalani masa Prapaskah 1. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memujikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
Baik teman-teman, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita serahkan persembahan kita ke dalam doa syafaat. Sebelumnya, saya izinkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nanti doa saya lanjutkan. Mari kita berdoa. Inilah Bapa, doa kami secara pribadi. Kami percaya Bapa selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kiranya kehendak-Mu saja Bapa yang terjadi atas kami. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk kembali ke dalam diri kita sendiri dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak di hadapan-Mu? Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk saudara kami ini, agar dapat pulih kembali dan bisa melanjutkan aktivitasnya. Selanjutnya kami berdoa untuk teman-teman yang sekolah dan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran dan kebijaksanaan agar dapat mencapai cita-cita yang itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkaitan dengan corona, dengan bencana alam, dengan politik. Kiranya Tuhan juga ikut campur dalam masalah bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar bangsa dan negara kami dapat menemukan solusi untuk hal tersebut. Selanjutnya kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya dengan persembahan kami ini dapat melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan, dan juga berguna bagi orang lain. Selanjutnya kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Karena doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan Tenanglah Kini Hatiku. Titik
Teman-teman, sebelum kita undur dari peribadatan ini, mari kita terima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita saat ini dan selamanya. Amin. Tidak terasa teman-teman, ibadah hari ini telah selesai. Jangan lupa menjaga kesehatan, Memakai masker, mencuci tangan, dan mentaati protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.